Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah metode penelitian kelas RC. Di sini kami akan memaparkan tugas eee, proposal penelitian yang kami susun. Di antaranya itu yang pertama di sini disusun oleh kelompok 2, yaitu terdiri dari 7 orang. Yang pertama itu ada Laksamana Putrasya, yang kedua itu ada Yusten Dharma Dewadaru, yang ketiga itu ada Jessica Putri Hasita, yang keempat itu ada yang kelima itu ada Olivia Mora Venesia Gultom, yang keenam itu ada Muhammad Utungga Asrin, dan terakhir yaitu ada Sarah Yuliana Thomaswa. Mungkin kita langsung saja mulai pemaparannya. Nah, sebelumnya di sini kami mengambil judul proposal penelitian yaitu tentang pengaruh pemeliharaan infrastruktur jalan terhadap masalah lalu lintas di Kota Baru. Selanjutnya kita masuk ke ringkasannya. Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya berada pada permukaan tanah. Pengaliran air atau drainase air merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pembangunan jalan. Air yang berkumpul di permukaan jalan setelah hujan tidak hanya membahayakan pengguna jalan, malahan akan mengikis dan merusak struktur jalan. Karena itu, permukaan jalan sebenarnya tidak betul-betul rata, sebaliknya mempunyai landaian yang berarah ke selokan di pinggir jalan. Dengan demikian, air hujan akan mengalir kembali ke selokan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadinya jalan yang rusak dan berlubang di daerah Kota Baru. Metodologi pengumpulan dan menggunakan metodologi pengumpulan data menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan observasi, mengumpulkan data dari pihak masyarakat setempat, serta melakukan studi literatur di buku-buku ataupun jurnal yang mengenai masalah tersebut. Saat melakukan pengumpulan data di lapangan, data diambil dengan traffic counting, yaitu mengumpulkan data kendaraan yang melewati jalan tersebut. Nah, di ringkasan tersebut memiliki kata kunci, yaitu jalan, drainase air, struktur jalan, traffic counting, dan kota baru. Selanjutnya masuk ke pendahuluan. Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1.000 kata yang terdiri dari latar belakang dan rumusan permasalahan yang diteliti, kemudian pendekatan pemecahan masalah, kemudian state of the art dan kebaruan. Selanjutnya itu peta jalan atau roadmap penelitian 5 tahun. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Selanjutnya di sini ada latar belakang dan rumusan masalah. Pembangunan infrastruktur adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi dalam mempermudah kehidupan manusia dan membentuk struktur ruang wilayah. Penyediaan infrastruktur jalan seperti pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, peran jalan dijelaskan sebagai bagian prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jalan juga dijelaskan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa antar kota di dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Peran peran lain dari jalan yaitu merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah dalam suatu negara. Infrastruktur jalan memegang peranan penting dalam menunjang mobilitas dan distribusi barang di perkotaan. Jalan yang terawat tidak hanya memberikan akses yang lancar, tetapi juga mengurangi permasalahan lalu lintas seperti kemacetan, kerusakan kendaraan, dan kecelakaan lalu lintas.
Selanjutnya, pemeliharaan jalan yang optimal dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengurangi masalah lalu lintas yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, permasalahan terkait kualitas pemeliharaan jalan dan keterbatasan anggaran seringkali menjadi kendala dalam menjaga infrastruktur tetap dalam kondisi baik. Selain itu, beban kendaraan yang melebihi kapasitas jalan dan sistem drainase yang tidak optimal juga memicu kerusakan jalan lebih cepat. Banyak kota besar banyak kota besar dan kawasan urban, masalah kemacetan lalu lintas menjadi tantangan utama yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Salah satu faktor yang berperan signifikan dalam kelancaran lalu lintas adalah kondisi infrastruktur jalan, yang mencakup kualitas permukaan jalan, struktur jalan, sistem drainase, dan fasilitas pendukung jalan lainnya. Pemeliharaan jalan yang tidak optimal dapat menyebabkan kerusakan jalan, memperburuk kondisi lalu lintas, serta meningkatkan risiko kecelakaan. Infrastruktur yang memadai dan efisien bukan hanya sarana untuk mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga suatu katalis yang berdampak luas dalam konteks kota baru. Lampung, infrastruktur yang memadai berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang berkualitas membantu meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi utama, seperti perdagangan, industri manufaktur, dan sektor jasa. Jaringan transportasi yang baik memungkinkan kelancaran pergerakan barang dan manusia, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan daya saing perusahaan lokal. Seiring dengan perkembangan jumlah kendaraan dan peningkatan volume lalu lintas di kota-kota besar, masalah kecelakaan lalu lintas semakin kompleks. Eh, faktor faktor pemeliharaan jalan yang kurang diperhatikan atau terlambat dilakukan bisa memperburuk kondisi ini. Padahal pemeliharaan yang tepat dan berkelanjutan pada infrastruktur jalan dapat mengurangi resiko kecelakaan dengan menciptakan kondisi jalan yang lebih lama dan lebih mudah dilalui oleh pengguna jalan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Ajis atas kesempatannya. Izin melanjutkan. Kondisi konstruksi perkerasan jalan yang baik sangat penting untuk memastikan jalan memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas, serta persyaratan struktural. Dalam hal ini, konstruksi perkerasan lentur harus memenuhi beberapa kriteria utama untuk mendukung kelancaran dan keamanan lalu lintas, yaitu permukaan jalan yang rata, permukaan jalan yang cukup kaku untuk menahan beban, permukaan yang memiliki tingkat kekesatan yang cukup untuk mencegah selip, serta permukaan yang tidak licin atau mengkilap. Berikut adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kualitas pemeliharaan infrastruktur jalan terhadap masalah lalu lintas di Kota Baru? Dua, bagaimana efektivitas sistem pemeliharaan jalan yang ada dalam mengurangi masalah lalu lintas di Kota Baru? Tiga, apa saja jenis kerusakan infrastruktur jalan yang paling sering menyebabkan masalah lalu lintas? Di sini dilanjut di titik 2, pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan dan strategi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, mengukur pengaruh kualitas pemeliharaan infrastruktur jalan terhadap masalah lalu lintas dengan melakukan survei dan observasi langsung pada kondisi jalan serta pengaruhnya terhadap lalu lintas di berbagai titik di Kota Baru. Wawancara atau kuesioner untuk pengguna jalan, pengemudi, warga setempat, dan pihak terkait dapat memberikan data persepsi kualitas jalan dan dampaknya terhadap lalu lintas. Analisis korelasi antara tingkat kerusakan atau kondisi jalan, misalnya lubang, retak, dan permukaan jalan yang tidak rata, dengan tingkat kemacetan atau kecelakaan yang terjadi. Data historis dari pihak berwenang terkait tingkat lalu lintas dan laporan kondisi jalan akan memberikan gambaran empiris mengenai pengaruhnya. 2. Menilai efektivitas sistem pemeliharaan jalan yang ada dalam mengurangi masalah lalu lintas dengan meninjau prosedur dan frekuensi pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh pihak berwenang di Kota Baru, seperti jadwal perawatan dan respon terhadap laporan kerusakan. Strategi pemecahan yaitu membandingkan data kondisi lalu lintas dan kondisi jalan sebelum dan sesudah pemeliharaan dilakukan untuk melihat dampaknya terhadap lalu lintas. Selain itu, wawancara dengan instansi yang bertanggung jawab
dapat membantu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeliharaan. Tiga, mengidentifikasi jenis kerusakan jalan yang paling sering menyebabkan masalah lalu lintas dengan klasifikasi dan analisis jenis kerusakan jalan, seperti lubang, erosi aspal, retakan besar, yang tercatat atau dilaporkan, diikuti dengan observasi di titik-titik kritis. Strategi pemecahannya ialah melakukan pengamatan langsung pada jenis kerusakan yang umum di daerah dengan lalu lintas padat serta analisis data laporan kecelakaan atau kemacetan untuk menentukan jenis kerusakan yang berpotensi besar menyebabkan masalah lalu lintas. Kemudian D.3, State of the Art and Kebaruan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang difokuskan adalah mengidentifikasi dampak pemeliharaan infrastruktur jalan terhadap masalah lalu lintas dengan pendekatan kualitatif deskriptif di Kota Baru. Penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Kurniawan dan Putri pada tahun 2020 yang menggunakan metode kuantitatif, hanya melihat hubungan statistik antara pemeliharaan jalan dan kecelakaan lalu lintas tanpa menggali perspektif masyarakat dan pemangku kepentingan secara mendalam. Begitu pula dengan penelitian Mahardika dan Rahman tahun 2023 yang menilai perbaikan infrastruktur jalan terhadap peningkatan mobilitas, namun kurang memperhatikan faktor-faktor sosial seperti kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas dan partisipasi warga dalam menjaga kualitas jalan. Pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai persepsi masyarakat Kota Baru terhadap kondisi infrastruktur jalan dan bagaimana pemeliharaan yang dilakukan pemerintah mempengaruhi masalah lalu lintas hari-hari. Pengumpulan data dengan wawancara dan observasi memungkinkan eksplorasi aspek-aspek yang tidak terjangkau melalui data kuantitatif seperti keluhan masyarakat, persepsi tentang efisiensi pemeliharaan jalan, serta partisipasi mereka dalam menjaga jalan agar tetap layak digunakan. Menurut Hidayat dan Nugroho pada tahun 2022. Dari segi metode, penelitian ini juga menawarkan kebaruan dalam konteks penggunaan pendekatan partisipatoris yang melibatkan masyarakat dalam proses pengumpulan data, yang dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai efek pemeliharaan jalan pada lalu lintas. Ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih mengandalkan data sekunder atau analisis teknis tanpa mempertimbangkan pengalaman dan pandangan pengguna jalan langsung. Menurut Suryani dan Wijaya pada 2019. Pendekatan ini dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif karena didasarkan pada pengalaman nyata pengguna jalan dan partisipasi komunitas. Pengguna jalan yang lebih aktif terlibat dalam pemeliharaan jalan dapat memberikan informasi yang cepat mengenai kerusakan, sehingga perbaikan dapat dilakukan lebih tepat waktu. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat dihasilkan solusi yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Terima kasih. Silakan untuk dilanjut oleh rekan saya. Oke, akan untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang peta jalan penelitian. Peta jalan penelitian yang begini pengaruh kualitas pemeliharaan infrastruktur jalan terhadap masalah baru. Tahapan yang telah dicapai, yang poin pertama yaitu penyusunan proposal penelitian. Penelitian dimulai dengan penyusunan proposal yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metodologi penelitian. Yang kedua, telah ditentukan area penelitian di Kota Baru, Lampung, dan fokus utama penelitian mengenai pemeliharaan infrastruktur jalan dan dampaknya terhadap masalah lalu. Poin 2, kajian literatur. Kajian literatur dilakukan untuk memahami teori terkait kualitas infrastruktur jalan, sistem pemeliharaan jalan, dan dampaknya terhadap lalu lintas, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Poin ketiga, pengumpulan data awal. Pengumpulan data awal mengenai kondisi infrastruktur jalan di Kota Baru dan data statistik terkait lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, volume kendaraan telah dimulai dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Adapun tahapan yang akan dilakukan selama jangka waktu penelitian. Yang pertama, observasi dan pengumpulan data lapangan bulan 1 sampai 2. Observasi langsung dilakukan untuk menilai kondisi fisik infrastruktur jalan, misalnya lubang, retakan, permukaan jalan di beberapa titik utama Kota Baru. Kemudian, survei dan wawancara dengan pengguna jalan, pengemudi, warga setempat untuk memperoleh data tentang persepsi mereka terhadap kualitas jalan dan dampaknya terhadap lalu lintas. Poin kedua, analisis data kualitatif dan kuantitatif.
pada bulan kedua sampai 3. Analisis data yang diperoleh dari survei dan wawancara dilakukan untuk mengidentifikasi pola hubungan antara kualitas pemeliharaan jalan dan masalah lalu lintas. Analisis statistik untuk mengukur korelasi antara kerusakan jalan dan tingkat kemacetan, kecelakaan, atau volume kendaraan. 3. Wawancara dengan pihak terkait pada bulan kedua sampai ketiga. Wawancara mendalam terkait dengan pekerjaan umum, polisi, dan pihak pemeliharaan jalan. Untuk menggali informasi lebih lanjut tentang prosedur pemeliharaan jalan dan tantangan yang dihadapi, tahapan yang direncanakan. Bisa minta tolong. Oke. Poin yang pertama, evaluasi sistem pemeliharaan jalan dan dampaknya pada bulan keempat sampai kelima. Evaluasi sistem pemeliharaan jalan yang ada di Kota Baru dengan membandingkan data kondisi jalan dan lalu lintas sebelum dan sesudah pemeliharaan. Penentuan efektivitas pemeliharaan jalan terhadap pengurangan masalah lalu lintas dengan melihat indikator kemacetan dan kecelakaan. Poin 2. Identifikasi jenis kerusakan jalan yang paling berpengaruh pada bulan 5 sampai 6. Pengidentifikasian jenis kerusakan jalan yang paling sering menyebabkan kemacetan atau kecelakaan, misalnya lubang besar, retakan, dan kerusakan permukaan jalan. Kemudian analisis lokasi-lokasi jalan yang sering mengalami kerusakan parah dan kontribusinya terhadap masalah lalu lintas. Yang 3. Penulisan laporan dan kesimpulan pada bulan ke-6. Penulisan laporan penelitian yang merangkum hasil analisis, temuan, dan rekomendasi untuk perbaikan pemeliharaan jalan guna mengurangi masalah lalu lintas di Kota Baru. Poin E, metode. Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lebih dari 1.000 kata pada diagram alih penelitian menggunakan apa yang sudah dilaksanakan yang akan dapat bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut merupakan gambar dari diagram alir penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Baru, Provinsi Lampung, Indonesia, yang dikenal dengan kondisi jalan yang sering mengalami kerusakan. Infrastruktur jalan yang tidak terawat menyebabkan berbagai kendala lalu lintas berdampak pada mobilitas masyarakat, kemacetan, dan keselamatan pengguna jalan. Pemilihan Kota Baru sebagai lokasi penelitian didasarkan pada masalah pemeliharaan jalan yang signifikan di wilayah tersebut, yang relevan untuk ditelaah guna memahami dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas. Prasetyo dan Lestari 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dengan metode deskriptif, pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pandangan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait tentang pemeliharaan jalan serta dampaknya pada permasalahan lalu lintas. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk menggali pengalaman serta pandangan para partisipan sehingga menghasilkan deskripsi rinci mengenai kondisi infrastruktur jalan, frekuensi pemeliharaan, serta dampaknya pada arus lalu lintas. Untuk mencapai tujuan penelitian dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan atau hipotesis yang telah dirumuskan, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada wawancara mendalam dan narasi sebagai fokus langkah dalam membuat penjelasan dan penggambaran dari pengalaman yang pernah dialami dalam hidup partisipan. Data dapat dikumpulkan melalui wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan terstruktur yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang gagasan, ide, tanggapan, persepsi, perasaan, dan pengalaman yang dimiliki oleh informan terkait topik atau masalah. Oke, mungkin selanjutnya ada pertama tuh mengidentifikasi area jalan di Kota Baru yang sering mengalami kerusakan dan menyebabkan masalah lalu lintas. Dalam tahap ini juga dilakukan pemetaan terhadap pemangku kepentingan yang terkait seperti Dinas Perhubungan, terus ada Dinas Pekerjaan Umum dan Masyarakat Pengguna Jalan. Output yang diharapkan pada tahap ini adalah daftar wilayah jalan yang membutuhkan pemeliharaan intensif serta daftar pemangku kepentingan yang akan dihubungi untuk wawancara. Lalu yang kedua ada mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan pemangku kepentingan terkait
seperti petugas Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan masyarakat sekitar untuk memperoleh wawasan mengenai kondisi infrastruktur jalan, frekuensi pemeliharaan, serta dampaknya terhadap lalu lintas. Observasi ini dilakukan untuk mencatat kondisi fisik jalan dan situasi lalu lintas di sekitar lokasi pemeliharaan. Lalu ada analisis data yang terkumpul dan analisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana temuan dari wawancara dan observasi dianalisis untuk menggambarkan pola-pola permasalahan yang muncul akibat kurang pemeliharaan jalan. Analisis ini juga untuk membandingkan berbagai pandangan dan pengalaman dari setiap pemangku kepentingan untuk melihat apakah ada perbedaan persepsi dan pemahaman tentang dampak pemeliharaan jalan terhadap masalah lalu lintas. Lalu ada penyusunan laporan dan evaluasi. Setelah semua analisis selesai, tim menyusun laporan akhir yang berisi temuan utama, analisis dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk peningkatan program pemeliharaan jalan di Kota Baru. Laporan ini mencakup dampak pemeliharaan jalan terhadap kelancaran lalu lintas dan rekomendasi untuk strategi pemeliharaan jalan yang lebih efektif. Lalu ada luaran yang diharapkan. Yang pertama, laporan penelitian menguraikan temuan terkait pengaruh pemeliharaan jalan terhadap. Lalu ada rekomendasi kebijakan. Rekomendasi ini untuk dinas terkait dalam meningkatkan efektivitas program pemeliharaan jalan. Lalu terakhir ada artikel ilmiah atau presentasi publikasi. Artikel yang dapat dipublikasikan di jurnal terkait transportasi dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Lalu ada indikator capaian yang ditargetkan. Yang pertama ada tersedianya data kualitatif dan visual tentang kondisi jalan dan dampak pemeliharaannya terhadap lalu lintas. Lalu ada adanya pemahaman menyeluruh buat jalan. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada tersusunnya laporan penelitian dengan rekomendasi kebijakan yang konkret. Berikut rekapitulasi rencana anggaran biayanya. Yang pertama itu ada keterangan biaya pengumpulan data sekunder, biayanya Rp3.000. Kemudian transportasi survei lapangan 10 bentar. Itu ada pengumpulan data sekunder senilai Rp3 juta, kemudian transportasi survei lapangan itu ada 10 juta, kemudian ada gaji asisten survei itu ada 5 juta, pengurusan izin 4 juta, gaji tim pengelola data itu 5 juta, biaya itu 4 juta, kemudian totalnya Rp31 juta. Kemudian ada jadwal penelitian. Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian dan disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian. Tahun ke-1 nama kegiatannya yang pertama mempelajari literatur tentang penyebab kerusakan jalan. Menyusun rancangan penelitian, metode dan persiapan alat serta bahan penelitian. Melakukan koordinasi dengan pihak masyarakat tentang kondisi jalan dan kondisi jalan setempat itu pada bulan pertama dan kedua. Kemudian poin kedua yaitu pengambilan data jalan di daerah Kota Baru dengan melakukan traffic counting, pengambilan data jalan rusak, berlubang, dan retak di sepanjang jalan Kota Baru. Itu terjadi pada bulan ke-3 dan bulan ke-4.
Selanjutnya, kegiatan yang ketiga, pengolahan data hasil observasi untuk mendapatkan hasil yang sesuai kebutuhan jalan. Dilakukan pada bulan ke-5 dan ke-6. Yang keempat, melakukan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai hasil perhitungan yang telah dilakukan. Dilakukan pada bulan ke-6 dan ke-7 dan ke-8. Yang kegiatan kelima, melakukan penyempurnaan pekerjaan jalan atau finishing dilakukan pada bulan ke-10 dan ke-9 dan ke-10. Kemudian kegiatan yang ke-6, membuat hasil data pekerjaan proyek jalan yang dibangun serta menyusun laporan hasil pekerjaan jalan dilakukan pada bulan 11 dan 12. G. Daftar pustaka. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantum dalam daftar pustaka. Yang pertama, Pramono S.A. dan Yulianto P. tahun 2020 dengan judul Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Theodolita Media Komunikasi Ilmiah di Bidang Teknik. 2. Ayu R. dan Pratama D. tahun 2021 pengaruh pemeliharaan jalan terhadap kinerja lalu lintas di kawasan perkotaan. Jurnal Transportasi Indonesia. Yang ketiga, Hidayat F. dan N. Nugroho P. tahun 2022 evaluasi pemeliharaan infrastruktur jalan dan dampaknya terhadap kemacetan. Jurnal Infrastruktur dan Transportasi. Yang keempat, Anissa S. N. Indah, Adipa, M.A.K. dan Panorama M. tahun 2024 analisis peran infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi pembangunan di Kota Palembang. Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi. Yang kelima, Yunardi H. 2009 analisa kerusakan jalan dengan metode PCI dan alternatif penyelesaiannya, studi kasus ruas jalan di Panjaitan. Teknologi Sipil Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Yang keenam, Kurniawan S. dan Putri A. tahun 2020 pemeliharaan jalan dan dampaknya terhadap pengurangan kecelakaan lalu lintas. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan. Yang kedelapan, Mahardika B. dan Rahman I. tahun 2023 pengaruh perbaikan infrastruktur jalan terhadap peningkatan mobilitas di perkotaan. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Yang kesembilan, Hidayat F. dan Nugroho P. tahun 2022 evaluasi pemeliharaan infrastruktur jalan dan dampaknya terhadap kemacetan. Jurnal Infrastruktur dan Transportasi. Kemudian Suryani L. dan Wijaya R. tahun 2019 kualitas pemeliharaan jalan dan dampaknya terhadap arus lalu lintas. Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik. Kemudian Nur A. S. dan Widoyo S. tahun 2019 analisis kualitas pemeliharaan infrastruktur jalan dalam mendukung kelancaran transportasi. Jurnal Infrastruktur Indonesia. Kemudian Prasetyo T. W. dan Lestari E. tahun 2020 pengaruh kondisi jalan terhadap kemacetan dan keselamatan lalu lintas di wilayah perkotaan. Jurnal Teknik Transportasi Indonesia. Kemudian Setiawan I. dan Mulyani D. tahun 2021 dengan judul Persepsi Masyarakat terhadap Pemeliharaan Jalan dan Dampaknya terhadap Mobilitas Perkotaan. Jurnal Pembangunan Infrastruktur Daerah. Dan terakhir, Utami R. dan Hidayat M. tahun 2023 implementasi pemeliharaan jalan dalam mengurangi dampak kemacetan lalu lintas. Studi kasus di Kota Baru. Jurnal Rekayasa Infrastruktur dan Transportasi. Baik, mungkin presentasi kali ini cukup sekian. Apabila ada kekurangan dalam melakukan presentasi atau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Mungkin kami dari kelompok 2C, kelompok metopen dari kelas RC, kelompok 2, kami undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.